Inilah kemunafikan-kemunafikan yang mana manusia itu bukan orang megang agama, bukan orang megang pada ilmu, tapi megang perasaan. Agama bukan perasaan. Agama itu hukum yang tadi disebut syariat. Kalau dia tidak ada syariatnya dan tidak ada kebenaran di dalam Quran dan hadis, itu musuhmu, tinggalkan. Walaupun keluargamu sendiri, walaupun saudaramu sendiri, walaupun itu sahabatmu sendiri, walaupun itu teman main, selama tidak bersyariat, selama dia tidak mau melaksanakan nasihat, tinggalkan sebelum kamu dijadikan satu masuk neraka. Pilih. Kalau nuruti perasaan, maka tidak berfungsi agama. Kalau nuruti perasaan, tidak berguna hukum. Kalau nuruti perasaan, maka tidak berguna Allah dan Rasul. Dan itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau sesama manusia, kamu bisa mencintai seseorang wanita atau laki-laki karena perasaan. Dengan cintamu ini hilang akalmu. Dengan cinta yang kamu utamakan, hilang syariatmu. Dengan nafsu yang menggebu-gebu, hilang juga akalmu. Ini tidak ada syariat. Apalagi kamu lihat unsur, kasihan dia nggak makan, kasihan ini. Tuh banyak yang dimakan di luar, masih tajen, udah miskin, kepalanya besar, nggak bisa bangun, anaknya sampai 12 tahun, rumahnya masuk longgongan, untuk makan nggak ada. Kenapa kamu nggak kasihan orang itu? Kalau pakai perasaan. Kalau Allah pakai perasaan bukan pakai hukum, itu kasihan, hidup di dunia melarat dia, makan nggak bisa, sakit-sakitan terus, ya nggak usah disiksa. Kalau pakai perasaan, kalau pakai syariat, barang siapa yang tidak beramal soleh, maka dia mendapatkan siksa. Barang siapa yang dia betul-betul melanggar daripada fardu dan sunnah, maka akan aku siksa. Jangankan itu, barang siapa yang tidak bersyukur, kami berikan azab siksa. Ini pakai hukum, bukan pakai perasaan. Betul? Betul apa salah? Hati-hati. Oh kasihan anak saya, karena siang udah kerja, subuh jangan dibangunin, nanti nggak bisa bangun, nanti nggak bisa ngaji. Ini pakai perasaan. Kau biarkan anakmu dibakar api neraka, tapi kau biarkan mereka tidak ibadat. Nah, tapi ini itu kebanyakan. Ketika kebakaran habis, anaknya cepat-cepat diambil. Takut anaknya kebakaran. Ya, walaupun jam 3, jam 4. Bangun, cepat lari. Takut dibakar api neraka. Api dunia. Anaknya ngorok, tidak ibadah. Ini sudah melanggar syariat. Kasihan istri saya,
kan sudah tua, nggak perlu dibangunin malam, nggak perlu bangun malam, nggak perlu bangun subuh, nggak perlu baca Quran. Ini suami yang nyemplungin neraka sama istri karena pakai perasaan. Kenapa kebakaran kayu kamu cepat lari membawa selamat jam 3 karena padam banjir dan segala macam? Tapi kenapa dia kena neraka gak ketahuan, dibiarin ngorok? Itu bukan binatang, sapi sama kerbau. Ya, apalagi gak sholat, ceraikan saja itu. Memang dilarang cerai. Apalagi gak ngaji, wajib orang suami mendidik ilmu fikih sama istrinya. Hati-hati mencari jodoh. Kalau suaminya tidak mendidik fikih, maka seluruh keluarganya siapkan untuk dibakar di bejana api neraka. Rasulullah SAW sudah mengajarkan, kalau memang betul bersyariat, ya Aisyah, kalau aku tidak bangun malam, maka siramlah aku dengan air panas. Sebaliknya ya Aisyah, kalau engkau tidak bangun malam, aku nggak segan-segan untuk menyiram air panas agar kamu tidak disentuh api neraka. Ini syariat. Kalau kita paham dengan hukum tadi, maka kita melaksanakan didik sebelum kamu nanti dididik oleh iblis. Didikan iblis atau didikan agama. Ada dua, didikan malaikat atau didikan hawa nafsu. Tinggalkan. Yang demikian itu harus cerdas, milih teman, milih sahabat, gaul, jangan nimbrung, jangan numbuk, tinggalkan, selesaikan segera sebelum kamu diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Ini caranya menjaga syariat. Kuatkan iman, teguhkan iman, kuatkan pendirian. Jangan ikut-ikutan. Jangan terpaksa. Agar kamu mengetahui kehidupan itu mana yang pantas yang kamu dapatkan, mana yang tidak pantas yang tidak kamu dapatkan, tinggalkan. Alhamdulillah banyak tamu. Ya. Kekuatan tamu dari mana? Karena murid dekat sama kita. Kalau tanpa murid tadi tidak akan bisa bertamu. Maka untuk itulah semuanya penjagaan syariat. Kalau bertamu jaga syariatnya, kalau tamu bersama syariatnya, ya bertamu dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulnya, ya enak sih. Tapi tamu bawa setan, tamu bawa anjing, bertamu sama guru bawa anjing, bawa setan, bawa nafsu.
Ini harus saya cerita. Habib Salim bin Jindan, seorang alim. Ketika ada seorang muhibbin datang kepada Habib Ali di Husain Alatas, bertanya hukum. Ini orang awam ini harus banyak tanya hukum. Ketika mendengar hukum, harus siap dilaksanakan hukum. Bukan hanya mendengar hukum, hanya melanggar hukum. Bukan. Kalau bertanya hukum, harus siap melaksanakan hukum. Bukan melanggar hukum. Itu orang ngaji. Ketika datang muhibbin ini kepada Habib Ali di Husain Alatas, Habib, saya mau tanya, karena kami ini orang awam, apa hukumnya? Ini masih belajar syariat, belum menjaga syariat, masih tanya hukum. Apa hukumnya orang yang makan sama anjing di meja makan sama tuannya? Padahal dia muslim. Karena anjingnya saking sayangnya sama anjingnya, maka makanannya sama dengan apa yang dimakannya. Maka Habib Ali bin Husain Alatas mengatakan, tidak ada binatang yang paling najis, yang semua dari liurnya, badannya, kulitnya, semuanya najis, adalah anjing. Maka hukumnya haram orang yang duduk sama orang yang najis. Bingung dia. Tapi saya terlalu cinta, sayang sama anjing saya, dan harganya mahal. Dan dia bersih setiap kali masuk salon. Dan kalaupun buang air atau kencing buang air besar, itu ada tempatnya yang tidak mengganggu tempat sholat ibadah kita. Haram. Maka Habib Ali itu Husain Alatas umur itu Sohibul Jalal. Akhirnya si muhibbin tadi datang kepada Habib Salim bin Jindan. Gak puas dengan satu guru ini, bertanya kepada Habib yang lain, Habib Salim bin Jindan. Bertanya masalah sama, bagaimana hukumnya makan anjing yang dicintai sama-sama di meja, piringnya sama, dagingnya sama, dan tidak keluarkan air liurnya, tidak baju karena kita pakai siwa, sikat gigi semua bersih, harum lagi anjingnya, government. Kata Habib Salim bin Jindan, bersih, betul? Betul bersih. Bahkan dia ke salon, bahkan baunya harum, tidak bau anjing, bahkan kakinya pun tidak ada kotoran, semua bersih. Maka Habib Salim bin Jindan mengatakan halal, boleh. Tapi menurut Habib Ali bin Husain Alatas haram, tidak boleh. Nah itu kan Habib Ali, bukan saya. Kalau saya dengan dalil yang beda, dan saya menurut pengetahuan saya melihat dengan unsur-unsur semua dari kaki sampai kuku sampai gigi sampai bulu itu adalah bersih, ya saya bilang halal. Akhirnya bingung si muhibbin tadi, datang lagi menghadap kepada Habib. Menurut Habib Salim bin Jindan, makan sama anjing yang bersih, yang ini di meja makan yang sama, itu boleh, halal. Apa betul Habib Salim bin Jindan bicara demikian? Betul, Bib? Ayo,
saya mau ke rumahnya. Langsung pergi, Habib Ali bin Hussein atas ya, untuk menanyakan dalil apa, Quran apa, kitab apa yang dimaksud oleh Habib Salim. Karena saya tidak menemui sesuatu bersama-sama dengan anjing itu tidak najis. Langsung berangkat menanyakan. Inilah buat syariat. Bukan asal boleh. Karena anjing cocok, kan dia nggak najis, bersih, cocokmu. Akhirnya datang Habib Ali bin Hussein al-Abbas kepada Habib Salim bin Bilal dan mengatakan, apa benar ya aku, ya saudaraku, kau mengatakan bahwa Muhyiddin tadi makan sama anjing di meja yang sama itu boleh, halal, betul? Nggak salah, maka nggak salah. Saya ingin tahu dalilnya apa, Qurannya mana, kemudian hadisnya mana. Karena aku melihat al-halalul bayyin, al-haramul bayyin. Halal itu jelas nyata hukumnya, haram itu jelas hukumnya. Alasan apa, hujah apa Habib Salim bin Bilal mengatakan ini boleh? Ya isbir, sabar, duduklah. Marah betul Habib Ali bin Hussein al-Abbas karena membolehkan memimpin orang awam ini. Kan senang bagi orang awam itu, ya. Kalau dibolehkan, boleh dihalalkan, yang jamin guru saya, enak kan? Hah? Itu yang orang ngaji di sini. Nanti saya ngaji di sini pasti surga saya, karena jaminan saya begitu. Bagaimana yang dalil yang demikian? Ada hadisnya. Kalau memang betul-betul untuk ilmu, saya jamin kamu di surga. Rasulullah pun jamin. Tapi kalau bawa embel-embel kamu ke sini, dengan macam-macam beban masuk ke sini, dengan macam-macam persoalan masalah masuk sini, masuk surga? Apa ada orang masuk surga banyak masalah? Apa ada orang masuk surga itu dengan susah? Ada nggak orang masuk surga itu dengan berat? Ada yang masuk surga itu dengan terpaksa? Ada nggak yang masuk surga itu dengan gelisah? Ada nggak orang masuk surga menginginkan dunia? Saya tanya jujur, siapa yang jamin surga? Siapa yang duduk menjamin surga? Rasul SAW tidak menjamin surga. Yang dijamin surga mantara salaka thariqatul ilmi, mantara jannah. Kalau memang dia jalan betul-betul nutut ilmu, jalanmu jalan masuk surga. Ini hadis. Tapi kalau pikiranmu, keinginanmu, nafsumu, kehendakmu, kenyataanmu, fakta hidupmu, apa bisa masuk surga, saudara? Hati-hati pikirkan. Surga bersih, surga itu suci, surga itu nggak bisa dikotori. Bukan orang yang najis, bukan orang-orang yang celaka, bukan orang-orang yang zalim, bukan orang-orang yang susah, bukan orang yang bikin nasib masuk surga. Nggak ada. Sekali lagi supaya nggak tanya, enak ngaji di Buduran, di Batang, datang surga. Sekali lagi saya katakan, kalau memang kamu datang niat untuk menuntut ilmu, betul kamu surga. Tapi kalau tidak, saya menjadi saksi yang paling utama nanti di akhirat. Saya yang datang di kuburan nanti berhadapan dengan kalian. Seperti hanya tadi Habib Salim bin Bilal.
Kenapa kamu menjamin bahwa halal ini? Orang bodoh, maka jawabannya harus bodoh. Boleh nggak orang makan anjing? Najis. Hukum apapun tidak diperbolehkan. Tidak ada syariat melarang, hakikat melarang, sufi melarang, tasawuf melarang, semua hukum melarang. Akhirnya Habib Ali marah ketika jawaban yang demikian. Maka saya terangkan dulu. Silakan Muhyiddin yang tanya ini. Akhirnya dijawab. Kenapa bisa saya halalkan, Beb? Apa Habib tahu, kata Habib, orang hidup yang normal, orang bersyariat itu makan bersama anjing. Kenapa nggak kawin aja sama anjing? Yang seneng sama anjing, yang makan sama anjing, pasti itu orang itu anjing. Nggak akan seneng sama anjing kalau dia nggak anjing, maka halal bagi anjing. Akhirnya dengan hikmah jawaban Habib Salihuddin dan ini, ya benar juga, halal deh bagi anjing. Kan saya belum selesai. Ini bentuknya manusia, tapi anjing. Buktinya dia kita sama anjing. Kenapa enggak dia kawin sama anjing aja sekalian? Mau tidurnya sama anjing, makan sama anjing, mandi sama anjing, pergi sama anjing, berbicara sama anjing, kecuali sama-sama anjing. Ya. Halal. Bagi siapa? Bagi anjing. Begitu bijaksana hikmah daripada Habib Salihuddin. Apa bisa masuk di majelis bentuknya manusia tapi anjing? Bisa masuk surga? Bisa masuk surga atau tidak? Anjing ikut di majelis masuk surga atau tidak? Apa yang dimasukkan? Kenapa dia anjing? Bukan bentuk mewujudnya itu anjing, sifat anjing yang nggak bisa dibuang, tabiat anjing yang nggak bisa dihilangkan, kelakuannya anjing nggak bisa dihilangkan, dan itu ada di hati sanubarinya anjing yang datang dengan naluri. Karena sudah hafal tempatnya. Yang bisa masuk ke surga itu hanya anjing berupa kismis. Kalau memang kita punya sifat anjing tadi, ya betul-betul jadi mengabdi kepada Ashabul Kahfi sampai mati di pintu gua, baru masuk surga. Kalau anjing PP gini ya bukan anjing Ashabul Kahfi. Sekali lagi, apakah dia merasa kalau dia punya sifat, punya hati, punya pikiran, punya akal? Siapakah anjing itu? Rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia, cinta kepada dunia, iri kepada dunia, keinginannya pada dunia. Sama sekali tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah, tidak ada keinginan untuk datang kepada Allah, tidak ada keinginan untuk ibadah kepada Allah, tapi dia selalu memburu tulang-tulang bangkai yang semuanya dikejar. Apakah ini bukan anjing? Saya keras terhadap saat ini. Suka tidak suka, tapi sifat anjingnya itu yang saya marah.
Karena itu yang akan membunuh semua karakter dan iman yang baik. Jangankan syariat. Pernah kamu lihat nggak syariat itu punya yang dimiliki anjing? Pernahkah kamu melihat anjing itu menjaga syariat? Kalau sifat itu berlaku terus menerus kepada manusia, makin dia menuntut ilmu, makin dia belajar, makin lama menjadi anjing gila. Bukan waras, bukan sembuh. Karena sifat yang buruk tidak diketahuinya dan sifat kejahatan tidak diketahuinya, sifat bodoh tidak diketahuinya, sifat dosa-dosa yang dilakukan tidak diketahuinya, karena menganggap bahwa anjing itu berharap masuk surga. Sifat-sifat yang buruk itulah, maka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan wajahnya kayak anjing. Lalu kenyataan yang ada, yang dilihat, kenapa wajah saya jubah anjing? Kalau dulu saya cantik, kalau perempuan. Kalau dulu saya gagah, laki-laki. Tapi kenapa rupa saya jadi anjing? Maka lembaran mushaf, buku tebal, buku besar, akan ditambahkan sifat-sifatmu dulu waktu di majelis taklim, waktu hidup di dunia, waktu hidup kamu bersama manusia, waktu hidup kamu bersama mereka. Tapi sebenarnya kamu tidak bisa mengetahui sifat anjing yang ada di dalam dirimu, sehingga tidak bisa merubah cahaya daripada wajahmu karena bekas wudhu. Wudhunya pun jadi najis, mandinya najis, sholatnya najis. Wong namanya anjing. Ini sifat orang yang paling mengutamakan kehidupan dunia, sudah wajahnya berbentuk anjing. Ini yang disampaikan oleh Abu Salim bin Jindan. Kenapa menghalalkan anjing bisa duduk makan sama tuannya dan mencintai tuannya, tuannya juga mencintai anjing. Ternyata tuannya tadi bukan anjing, punya sifat anjing. Tapi begitu dikawinkan sama anjing, dia nggak mau. Padahal tidurnya sama anjing, diselimuti sama anjing, jalan sama anjing, makan di meja sama anjing. Semua apa yang punya sifat anjing tidak mungkin mau bergaul sama kucing. Orang yang najis pasti akan ketemu orang-orang yang najis, orang-orang yang haram, dan situ kelompok-kelompoknya yang dia sukai karena sama-sama anjing. Kucing sama-sama kucing, ular sama-sama ular. Maka selidikilah iman kita sejauh mana, bergaul dengan siapa, punya sifat apa, punya karakter apa, punya tabiat apa. Kalau susah, mencarilah dengan hukum syariat yang ada di usul fikih. Kalau tidak ada ketemu lagi, bertanyalah kepada ahlinya. Niscaya kamu akan tahu siapa dirimu dan siapa temanmu dan siapa sahabatmu. Pasti sama, gak mungkin gak sama. Untuk itulah mudah-mudahan sedikit ini bisa mengerti tentang penjagaan syariat, penjagaan agama, penjagaan daripada hati, penjagaan langkah, agar hati-hati bergaul dengan siapa, itulah kamu. Berbicara dengan siapa dan kamu suka kepadanya, itulah dirimu. Untuk itulah kalau ingin mengetahui siapa yang kamu sukai, siapa yang kamu cintai, itulah dirimu yang sama-sama yang memiliki sifat yang sama. Seperti yang tadi, orang yang makan sama anjing, maka Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya Habib, ya Habib, itu semua adalah bentuk hikmah.
sampai begitu ilmu Allah, ketinggian ilmu Allah yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab, tetapi itu terbukti bahwa manusia adalah memiliki sifat-sifat hewaniah, sifat binatang ternak atau sifat binatang buas, kecuali dengan bersyariat, kecuali dia mengerjakan dengan BG, kecuali dia mereka betul-betul mengikuti dengan tidak membantah dan tidak menolak, maka dialah akan berubah nasib dan takdirnya di sisi Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa paham dan mengerti. Yang penting selidikilah dirimu, jangan pernah menyelidiki orang lain, dan jangan pernah kamu mengetahui keburukan orang lain. Dirimu telah menyimpan banyaknya keburukan yang harus wajib kamu ketahui agar kamu semakin dekat kepada Allah dan waspada. Tekun, teliti, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.